Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada siang menjelang sore ini, Pak Benny Mansur dari Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian juga Pak Muji Santosa selaku pembahas dan Pak Muklis selaku tim dari Muji Santosa secara pengadaan. Kembali kita bersama-sama hadir hari ini untuk mengikuti acara workshop. Kali ini materinya terkait dokumen tender atau kontrak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin akan dijelaskan banyak oleh Pak Benny bagaimana istilahnya transparan tapi tidak telanjang seperti itu. Jadi bagaimana dokumen tender yang baik, yang memenuhi ketentuan, tapi tidak juga menjadi semuanya terbuka, tidak seperti itu. Karena ada hal-hal yang bisa disampaikan ke publik, ada pula yang tidak. Jadi kita akan bersama selama kurang lebih 90 menit ke depan, Bapak Ibu, akan dibagi 2 sesi. Pertama penyampaian materi dari Pak Benny langsung, selama kurang lebih 40 menit. Kemudian nanti ada tanya jawab. Dan sekali lagi yang ingin bertanya, silakan langsung saja raise hand. Kemudian daftar hadir nanti Bapak Ibu akan disampaikan di chat Zoom, sekaligus ada post test sebagai presensi kehadiran. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, untuk kelancaran kegiatan, mari kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Benny, Pak, untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa pada siang hari ini terkait dengan aktivitas workshop untuk mengenal lebih jauh tentang Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sorry. Gimana Pak Benny? Ada kendala? Ya, ini slide kedua. Diklik next. Oke Pak, siap sudah Pak. Ya, lanjut saja ya, mungkin sudah kenal. Next. Mana sih ini? Ya, kita coba ke belakang dulu terkait dengan asal mula sejarah keterbukaan informasi publik ini. Di era sebelum 1998, kita tahu bersama bahwa saat itu negeri kita cenderung bersifat otoritarian, kemudian informasi khususnya itu bersifat sangat tertutup dan semua dianggap sebagai rahasia negara. Masyarakat tidak bisa mengaksesnya. Kemudian setelah pasca reformasi, kekuasaan itu terbuka, begitu terbuka, sehingga masyarakat berkumpul, berorganisasi, transparansi itu terbuka betul. Nah, termasuk salah satunya hak-hak asasi manusia itu juga sudah menjadi hal yang urgen dibicarakan, dan itu dimasukkan di dalam Undang-Undang 45 di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita, itu terkait dengan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan keterbukaan hak untuk mendapatkan informasi. Itu diatur di pasal 28F. Nah, sejak itulah keterbukaan akan semakin niscaya bahwa negeri kita mengarah ke sana, sehingga dibentuklah di atas tahun 2000 ini oleh para aktivis-aktivis saat itu, termasuk di DPR, menyusun rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu itu namanya
rancangan undang-undang kemudahan mendapatkan informasi publik. Nah, itu kemudian disahkan nanti di tahun 2008 dan dia berlaku efektif 2 tahun setelah pembentukan undang-undang itu. Nah, di dalam perjalanan keterbukaan informasi ini, pemerintah Indonesia juga itu di tahun 2011 itu sudah ikut juga berpartisipasi di Open Government Partnership. Dia sebagai chairman di tahun 2012, sehingga sebagai Indonesia sebagai salah satu spot di dalam keterbukaan informasi publik itu, sehingga adalah wajar bahwa ke depan pemerintah kita ini dengan semangat keterbukaan informasi publik itu akan mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Sorry. Saya agak kewalahan ini. Ini, jadi di pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara kita itu mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, dengan lahirnya undang-undang itu, lahirnya amandemen ini, di dalam rezim keterbukaan informasi, seluruh informasi yang dinyatakan tertutup itu terbuka, kecuali yang ditutup. Jadi kalau dulu itu informasi adalah tertutup kecuali yang terbuka, sekarang itu semua informasi terbuka kecuali yang ditutup. Nah, itu rezim keterbukaan informasi. Nah, olehnya itu dengan hadirnya ketetapan ini, pasal ini, maka tidak ada aturan yang bisa menghambat warga negara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan undang-undang. Di sini juga dikatakan tidak dibenarkan pengelola negara dalam level jabatan apapun melalui kewenangannya atau kewenangan dimilikinya untuk menghalangi, apalagi menghambat warga negara untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, kewajiban yang diperintah konstitusi ini memastikan bahwa warga negara itu harus dilayani oleh badan publik. Nah, satu hal lagi ya terkait masalah adanya sanksi pidana. Nanti kita bahas selanjutnya di depan. Nah, dasar pertimbangan undang-undang itu, ini kita sudah bahas di depan, bahwa informasi itu adalah kebutuhan pokok setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jadi setiap alasan orang meminta atau memohon informasi itu terkait dengan pengembangan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Nah, ini yang kita akan bahas ke depan, bagaimana hal itu kita bisa lihat terkait dengan permohonan informasi. Kemudian amandemen tadi terkait dengan hak asasi manusia mendapatkan informasi. Kemudian dasarnya bahwa keterbukaan informasi itu adalah ciri dari suatu negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Nah, keterbukaan informasi juga adalah sarana yang optimal untuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Nah, olehnya kita lihat sekarang hampir semua undang-undang yang terbit di belakang ini sudah mengarah ke sana terkait dengan keterbukaan informasi. Nah, dengan undang-undang juga ini akan dengan Undang-Undang 14 ini memberikan peluang untuk bagaimana mewujudkan mengembangkan masyarakat yang sadar atau paham tentang masyarakat informatif. Nah, aturan terkait dengan undang-undang ataupun keterbukaan informasi ini
Ini kita bisa lihat dari turunannya bahwa Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian kewenangan diberikan kepada Komisi Informasi, baik di tingkat pusat, untuk menyusun peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, peraturan pemerintah nomor 61 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini juga didukung oleh Keputusan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini dasar-dasar hukum dari keterbukaan informasi publik. Nah, apa tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Jadi jelas di pasal 3 bahwa keterbukaan informasi publik ini mengharapkan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Jadi mereka, masyarakat punya hak untuk itu. Jadi kalau kita kembali misalnya di dalam proses pengadaan barang jasa, di dalam penyusunan program kegiatan, ya masyarakat harus tahu karena pemerintah sebagai regulator menyusun kebijakan itu, menyusun program kegiatan kan untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu apa yang dibawa pemerintah sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagai suatu negara demokrasi itu akan bisa terrealisasi. Dan Undang-Undang KIP juga ini itu mengharapkan peran aktif dari masyarakat di dalam pengambilan keputusan publik, pengelolaan badan publik yang baik. Tentunya dengan keterbukaan itu diharapkan nanti terjadi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan keterbukaan informasi publik juga ini diharapkan nanti pengembangan ilmu pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi semua informasi itu bisa diketahui lebih dini oleh masyarakat sehingga yang sesuai dengan pertimbangan tadi untuk kebutuhan pribadi dan sosialnya, sehingga mereka bisa lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat bisa bergerak untuk mencapai hal-hal yang dibutuhkan. Nah, outcome yang bisa diharapkan dari keterbukaan itu tentunya adalah transparansi dan akuntabilitas badan publik di dalam mengelola khususnya program kegiatan terkait dengan anggaran-anggaran yang dipercayakan kepadanya. Nah, tentu ini akan memberikan akselerasi terhadap pemberantasan KKN karena keterbukaan ini semua orang bisa melihat. Salah satu outcome yang bisa diharapkan juga ada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tentunya bagaimana mengoptimalkan hak masyarakat terhadap pelayanan publik itu. Jadi dengan keterbukaan itu masyarakat bisa secara langsung bisa khususnya yang terdampak langsung terhadap aktivitas program kegiatan itu bisa secara optimal bisa dilindungi hak-haknya. Nah, kalau kita melihat perkembangan platform pemerintahan di sebelum era 90-an, itu pemerintahan yang kuat, pemerintah yang membangun, pemerintah yang demokratis. Nah, di era 90-an itu sudah mengarah di masa reformasi mewujudkan bagaimana pemerintah yang baik, pemerintah yang bersih, kemudian tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Nah, di era 2000-an ini, saat ini, dengan era teknologi informasi, diharapkan dengan semua yang sudah dilalui di belakang ini, bahwa sudah terwujud pemerintah-pemerintah yang baik ini, maka dibutuhkan keterbukaan di dalam mengelola pemerintahan, transparansi, birokrasi, dan tentunya bagaimana melibatkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dan berkolaborasi di dalam proses-proses pembangunan. Nah, yang paling urgent di saat ini terkait dengan undang-undang ini bahwa kita bisa melihat bahwa sebelum terbit undang-undang keterbukaan informasi dan setelah undang-undang ini ada. Sebelum undang-undang keterbukaan informasi ini ada, hampir semua dikatakan informasi publik itu tertutup kecuali sedikit saja yang dibuka. Nah, dengan
hadirnya undang-undang KIP ini di pasal 1 katakan seluruh informasi publik adalah terbuka atau boleh diakses, sedikit saja yang dikecualikan. Kemudian sebelum undang-undang ini terbit, semua permohonan permintaan informasi oleh masyarakat itu cuma satu alasannya. Kalau ada masyarakat memohon, pasti jawaban dari badan publik rahasia negara. Rahasia negara. Jadi tidak boleh masyarakat mengakses, padahal seyogyanya informasi itu mudah atau bisa diakses oleh masyarakat. Nah, di pasca terbitnya undang-undang ini, penolakan permohonan informasi publik harus disertai dengan argumen. Kenapa tolak? Apakah memang itu informasi yang dikecualikan? Harus ada uji konsekuensi. Jadi tidak sembarang kita badan publik menyatakan bahwa ini rahasia negara. Harus ada argumen dan harus ada uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohon oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, dulu tak ada batas-batas untuk merespon permohonan. Jadi kita bermohon, masyarakat bermohon ini hari, mungkin tahun depan baik kalau dijawab. Nah, undang-undang ini hadir, ada ketentuan batas waktu bermohon. Apabila masyarakat bermohon dalam waktu 10 hari, tidak ditanggapi, tambah 7 hari tidak ditanggapi, maka pemohon informasi bisa mengajukan keberatan. Keberatan itu tidak dijawab selama 30 hari, bisa mengajukan sengketa. Jadi ada batas waktu diatur. Kemudian terkait dengan sanksi. Dulu sanksi hanya diberikan kepada aparat yang membocorkan informasi kepada orang yang dianggap menyalahgunakan informasi. Nah, sekarang dengan hadirnya undang-undang ini, semua bisa kena sanksi. Apakah badan publik yang tidak melaksanakan kewajibannya menginformasikan terkait dengan informasi yang sifatnya terbuka, termasuk pengguna informasi atau masyarakat yang menyalahgunakan informasi itu bisa dikenakan sanksi. Nah, terkait dengan statement keterbukaan informasi oleh Presiden Joko Widodo itu mengatakan pemerintah di semua tingkatan baik di pusat, provinsi, daerah, institusi, universitas, semua badan publik, kementerian dan lain-lain harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka, yang good governance. Kemudian oleh Mensesnek mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik bukan suatu kewajiban semata karena undang-undang, tetapi keterbukaan informasi itu adalah kebutuhan untuk merebut panggung yang dikuasai oleh informasi dengan keterbukaan informasi saat ini, karena semua orang bisa mengeluarkan atau memproduksi informasi. Apakah benar, tidak benar, yang hoax itu yang harus dieliminir. Jadi yang bisa menimbulkan potensi-potensi kekacauan dengan informasi yang tidak benar, maka badan publik harus memberikan informasi yang benar. Jadi harus terbuka, bukan hanya karena perintah undang-undang, tapi memang kondisi saat ini harus direbut pasar itu atau panggung itu untuk menghindari berita-berita yang tidak benar. Kalau di Sulawesi Selatan oleh Gubernur Nurdin Abdullah mengatakan bahwa salah satu landasan mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan melayani dengan keterbukaan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, apa pentingnya keterbukaan informasi? Dari awal kita sudah cerita terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, mewujudkan pemerintah yang baik bersih, mencegah KKN, kemudian bagaimana masyarakat bisa berperan serta berpartisipasi aktif di dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga terbentuk satu sistem pelayanan masyarakat yang baik yang pada ujungnya tentu akan menyebabkan atau memberikan efek atau output yang berupa masyarakat yang maju, sejahtera dan maju. Nah, tata kelola pemerintahan itu secara garis besar ini ada 3 tata kelola pemerintahan yang baik: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jadi tujuan keterbukaan informasi itu bila dikaitkan dengan asas tata kelola pemerintahan itu ada 3. Transparansi bagaimana hak warga
negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, pengambilan keputusan publik. Masyarakat harus bisa mendapat haknya untuk itu. Mewujudkan pemerintahan yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan informasi publik, layanan informasi yang berkualitas. Jadi tata kelola pemerintahan yang salah satu tujuannya transparansi tadi. Kemudian partisipasi, bagaimana mendorong masyarakat untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan kebijakan publik itu. Menyusun program kegiatan, khususnya apalagi kegiatan atau program kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat, tentu mereka harus ikut terlibat mengetahui proses-proses itu. Kemudian bagaimana meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik maupun pengelolaan badan publik. Kemudian terkait dengan akuntabilitas, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, asasnya, nah ini menarik ini, bahwa Undang-Undang 14 mengatakan di pasal 2 bahwa semua informasi publik itu dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Jadi kalau dulu informasi itu semuanya, hampir semuanya tertutup kecuali yang dibuka. Nah, dengan era transparansi saat ini, semua informasi publik itu terbuka, bisa diakses kecuali yang dikecualikan atau yang tertutup. Itu sifatnya ketat dan terbatas. Informasi dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Makanya semua badan publik diharapkan itu menyusun dokumen informasi publik dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, informasi yang dikecualikan itu bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan Kepentingan Umum, didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila informasi itu diberikan kepada masyarakat. Setelah dipertimbangkan, mungkin ditutup akan lebih melindungi kepentingan yang lebih besar. Atau mungkin sebaliknya, kalau dibuka akan memberikan kepentingan yang lebih besar, akan lebih bisa dicapai. Jadi itu kata terbuka, bisa dibuka atau yang tertutup atau sebaliknya. Jadi semua informasi yang dianggap itu dikecualikan, itu tidak boleh badan publik langsung mengatakan tanpa alasan dikecualikan. Tidak boleh dikasih. Harus melalui uji konsekuensi ini. Di sini kuncinya. Nah, kita coba pahami dulu terkait dengan apa sih informasi publik itu. Jadi menurut pasal 1 angka 2, Undang-Undang ini mengatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan, berarti badannya dan tugasnya, hasilnya. Badan publik atau badan publik lainnya yang sedang undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, itu definisi dari informasi publik. Kemudian siapa? Informasi publik itu mana? Jadi di undang-undang ini mengatur ada 2. Informasi publik itu ada informasi publik terbuka dan yang dikecualikan. Yang terbuka itu kita kenal ada yang berkala. Ini informasi yang wajib disediakan berkala. Ada informasi serta-merta terkait dengan bencana apa. Kemudian ada informasi setiap saat yang harus tersedia setiap saat. Nah, sifatnya informasi berkala itu wajib. Sifatnya disampaikan atau dibuat oleh badan publik. Informasi yang berkala yang tidak disampaikan badan publik itu bisa langsung disengketakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu diatur di pasal 17 undang-undang ini terkait dengan rahasia negara, rahasia bisnis, rahasia pribadi, dan rahasia jabatan. Terkait dengan pengadaan barang jasa, mungkin banyak-banyak itu terkait dengan rahasia bisnis atau rahasia pribadi. Nah, siapa badan publik? Badan publik itu eksekutif,
legislatif, yudikatif, atau badan publik lainnya, atau informasi publik lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian sumber dananya itu berasal dari sebagian atau seluruh atau sebagian dari APBN atau APBD. Dan bisa juga organisasi non-pemerintah sepanjang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN, APBD, atau sumbangan masyarakat ataupun bantuan dari luar negeri. Nah, itulah kategori badan publik. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk BUMN, BUMD, itu termasuk badan publik, termasuk LSM yang anggarannya disupport dari APBD atau APBN maupun dari sumbangan masyarakat atau dari bantuan luar negeri. Itu badan publik. Nah, apa haknya badan publik sesuai dengan Undang-Undang 6 ini? Badan publik itu berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Jadi ini terkait dengan pengecualian yang substantif. Artinya pengecualian itu memang karena undang-undang. Yang kedua, badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini terkait prosedural. Jadi kalau tidak memenuhi prosedur, maka badan publik bisa menolak memberikan informasi yang diminta. Nah, informasi publik yang tidak diberikan, yang ayat 1 ini adalah informasi yang dapat membahayakan negara. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini yang banyak terkait dengan pengadaan barang jasa. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Ini juga kadang ada. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan atau informasi publik yang diminta tapi belum dikuasai atau tidak dikomunikasikan oleh badan publik. Nah, itu informasi yang dikecualikan. Nah, kewajibannya apa badan publik? Kewajiban badan publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Jadi kalau bukan di bawah kewenangannya, ya tentu tidak dalam penguasaan dia gitu. Wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Kemudian badan publik harus mengembangkan sistem informasi dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik. Makanya semua badan publik itu harus mempunyai pejabat pengelola informasi dokumentasi, itu PPID, yang mengelola website atau situs terkait dengan informasi ini. Pertimbangan tentunya antara lain memang pertimbangan politik. Jadi kalau ada informasi yang dianggap dikecualikan, itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pertahanan keamanan, harus dilihat uji konsekuensinya. Nah, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan media elektronik karena sekarang zamannya teknologi, jadi media ini sebagai alat prasarana untuk bagaimana menginformasikan informasi yang dibutuhkan. Nah, apa haknya masyarakat? Pengguna dan pemohon. Apa beda pengguna dengan pemohon? Pengguna itu secara umum adalah yang membutuhkan informasi. Tetapi dia bukan tidak serta-merta sebagai pemohon. Mungkin saja informasi yang dibutuhkan dia sudah mendapatkan melalui media-media online, surat kabar atau majalah atau apa, sehingga dia tidak perlu bermohon. Kalau pemohon informasi ini adalah pengguna informasi, tetapi dia membutuhkan informasi melalui permohonan. Karena informasi yang dia butuhkan itu tidak tersedia di ruang publik, sehingga dia bermohon. Jadi setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan. Jadi dia berhak melihat, mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan atau mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai undang-undang. Nah, apabila dia tidak diberikan, dia punya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal ini mungkin ke Komisi Informasi, mengajukan sengketa informasi. Nah, ada kewajibannya badan publik. Wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundangan. Pengguna informasi wajib mencantumkan sumber. Jadi terkadang badan publik memberi alasan mungkin takut datanya atau informasi itu disalahgunakan.
ada ketentuan yang mengatur ini, bahwa pengguna yang meminta informasi itu harus menggunakan informasi itu sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau dia menyalahgunakan informasi ini, badan publik bisa mengadukan ke aparat yang terkait dan bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, bagaimana alurnya? Alur memperoleh informasi. Jadi bila ada pemohon informasi ke badan publik, tentu di badan publik itu sudah ada tersedia layanan, itu meja informasi. Dalam hal ini tentu pejabat pengelola informasi. Nah, permohonan informasi ini harus ditanggapi dalam waktu 10 hari. Mungkin bisa tambah 7 hari apabila informasi itu masih dalam proses. Apabila dalam waktu ini tidak diberikan atau informasi ini belum didapatkan oleh pemohon, maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Tidak mendapatkan informasi, dia mengajukan keberatan. Kalau informasi ini sudah dia anggap sudah sesuai dengan kebutuhannya, maka selesai. Jalur informasi selesai. Tapi apabila informasi yang diperoleh ini tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya yang diminta, maka dia mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Kalau di badan publik misalnya atasannya itu adalah Sekda. Kalau di PPID utama, atasan langsung PPID utama itu Sekda. Kalau di PPID pembantu atau dinas-dinas, badan publik dinas-dinas badan, maka atasan langsungnya itu adalah kepala dinasnya. Nah, kalau atasan PPID ini dalam menanggapi permohonan itu dalam waktu 30 hari tidak memberi jawaban, dan atau dia sudah memberi jawaban, selesai. Apabila dia tidak memberi jawaban selama 30 hari, maka pemohon ini dalam waktu 14 hari itu dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Karena tidak puas. Mengajukan sengketa. Nah, ini juga diatur. Jadi kalau pemohon ini terlambat mengajukan atau melewati batas waktu yang diberikan, maka permohonan sengketanya itu oleh Komisi Informasi itu tidak bisa diproses atau ditolak. Nah, coba kita sekarang masuk terkait dengan apakah dokumen pengadaan dengan dokumen kontrak itu dikecualikan nggak? Ini contoh permohonan masyarakat pengguna informasi terhadap dokumen yang diminta. Biasanya yang diminta itu kerangka ajuan kerja, SPK, RAB, spesifikasi, analisa, gambar, BOQ, daftar penerima barang, dokumen kontrak lainnya. Inilah yang biasa. Nah, yang diminta. Nah, coba kita lihat dulu apa sih yang dimaksud informasi yang dikecualikan. Jadi di pasal 17 Undang-Undang KIP ini mengatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Apa informasi yang dikecualikan? Jadi ini ada, di pasal 17 itu ada 10 kategori informasi yang dikecualikan. Itu terkait dengan apabila informasi itu dapat menghambat proses penegakan hukum. Tapi ini juga ada ketentuannya apabila sudah diputus, sudah ada keputusan penghentian penyidikan, itu bukan informasi yang dikecualikan lagi. Perlindungan hak dan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha. Ini yang mungkin banyak yang khususnya terkait dengan pengadaan barang jasa. Ini termasuk yang dikecualikan. Namun semua informasi yang dikecualikan ini tidak serta-merta dikatakan dikecualikan, ada prosesnya. Kemudian informasi terkait dengan pertahanan dan kerahasiaan negara. Informasi terkait dengan hak pribadi yang mengungkap akte autentik sifat pribadi orang itu bersifat dikecualikan. Kecuali
yang memiliki informasi itu atau orang pribadi itu menyatakan setuju untuk diungkap informasinya dan dia tidak menjadi informasi yang dikecilkan lagi. Kemudian dokumen terkait dengan memorandum atau surat-surat antara badan publik atau intra badan publik. Nah, ini berdasarkan undang-undang, diatur berdasarkan undang-undang. Nah, bagaimana yang dokumen tender atau kontrak? Nah, kita tahu bahwa dokumen tender dan kontrak itu adalah produk dari kebijakan publik. Jadi kalau ada setiap tahun badan publik itu menyusun program kegiatan, kan intinya bagaimana program kegiatan disusunkan untuk melayani masyarakat. Olehnya itu dalam penyusunan produk-produk kebijakan publik itu sesuai dengan undang-undang ini, masyarakat harus ikut berperan serta berpartisipasi di dalam menyusun itu. Misalnya ingin membuka akses jalan ke suatu tempat, maka masyarakat yang bermungkin khususnya di sekitar itu kan harus dilibatkan di dalam proses penyusunan kebijakan publik untuk membuat jalannya itu. Nah, jadi badan publik ini di dalam tugasnya sehari-hari tentu akan menghasilkan informasi publik terkait dengan program kegiatan. Nah, informasi publik yang dihasilkan itu oleh PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi itu akan dipilah, disusun menjadi dokumen informasi publik. Nah, dokumen informasi publik ini yang tadi sudah kita jelaskan, ada informasi yang terbuka, yaitu berkala, setiap saat, serta merta, dan ada informasi yang dikecualikan. Nah, harus ada disusun di dokumen ini. Nah, bagaimana dengan dokumen tender kontrak? Apakah dia masuk? Informasi apa? Informasi berkala atau yang dikecualikan? Nah, semua informasi dokumen ini oleh masyarakat, pengguna atau pemohon informasi itu berhak meminta bila dibutuhkan. Jadi terkait dengan kebutuhan pengembangan pribadi atau kebutuhan sosial, lingkungan sosialnya, dia bisa minta. Nah, bagaimana sifat pengecualian dari dokumen itu? Jadi informasi dikecualikan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 4 itu bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang. Kepatutan, kepentingan umum melalui uji konsekuensi. Ini kata kuncinya, uji konsekuensi. Melindungi kepentingan yang lebih besar bila ditutup atau dibuka. Jadi informasi tadi, misalnya dokumen tender itu, kalau ingin dijadikan sebagai informasi yang dikecualikan, harus diuji dulu. Kenapa harus dikecualikan? Tidak diberikan kepada masyarakat. Apa dampaknya? Adakah risikonya terhadap kepentingan publik, misalnya kepentingan masyarakat banyak? Atau lebih baik dibuka? Karena di Kepres sendiri dan terkait dengan transparansi, prinsip transparan itu, semua ketentuan terkait dengan proses pengadaan barang jasa itu harus terbuka, diketahui oleh peminat maupun masyarakat. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa dokumen tender itu harusnya bisa dibuka, semua orang bisa melihat, mengaksesnya. Tetapi untuk mengikuti proses lelang itu kan tentu ada persyaratan yang memenuhi syarat-syarat terkait dengan pekerjaan itu. Tentu harus memenuhi ketentuan bahwa yang bisa mengikuti tender ini harus yang penyedia yang kualifikasi apa-apa. Ada ketentuan. Tapi kalau melihat dokumen tender itu seharusnya kalau menurut prinsip transparansi atau keterbukaan itu ya harusnya bisa dilihat oleh semua orang. Nah, informasi yang dikecualikan itu sifatnya ketat. Ketat artinya mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas. Jadi tidak boleh informasi itu kontra langsung kita katakan tidak bisa, ini bisa. Ini dirahasiakan. Tapi tidak ada uji konsekuensi yang dilakukan. Kemudian informasi yang dikecualikan itu terbatas. Jadi untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenangan, maka informasi itu hanya untuk informasi-informasi yang tertentu. Dan sifatnya ini tidak mutlak. Tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar itu menghendaki. Makanya informasi yang dikecualikan itu ada batas waktunya. Misalnya informasi terkait dengan proses hukum, apabila itu sudah dibuka di pengadilan, ya kan sudah berhenti. Dia sudah bukan lagi informasi yang dikecualikan. Nah, ini alurnya. Jadi
apabila ingin menetapkan suatu dokumen sebagai informasi yang dikecualikan atau rahasia negara atau yang tidak bisa dibuka kepada masyarakat, kita harus melakukan identifikasi informasi dulu. Apabila informasi itu secara objektif kita melihat bahwa ada potensi dikecualikan, kita uji. Bila tidak ada, ya terbuka untuk umum, untuk publik. Nah, apabila informasi itu berpotensi dikecualikan, kita uji konsekuensi. Bahaya apa yang timbul apabila dibuka. Tentu pengujiannya juga harus dengan dasar hukum yang kuat. Apabila hasil ujinya ini ternyata tidak kuat atau tidak terlalu kepentingan publiknya tidak terlalu besar, artinya tidak menimbulkan bahaya yang sifatnya besar, maka dibuka. Tapi bila ini informasi ini kuat, dasar hukumnya bahwa dia sifatnya bisa berbahaya kalau dibuka, menyangkut rahasia negara, rahasia ekonomi negara, rahasia dagang persaingan usaha, maka tutup. Informasi yang ditutup atau informasi yang dikecualikan itu tidak berarti tidak bisa diminta oleh masyarakat. Artinya informasi itu masih bisa diminta oleh masyarakat melalui prosedur, kemudian akan dilakukan uji kepentingan publik oleh Komisi Informasi. Jadi informasi yang dikecualikan yang disusun oleh badan publik itu belum final. Final nanti itu setelah dilakukan, apabila masyarakat minta kemudian tidak diberikan, dilakukan sengketa dan dilakukan uji kepentingan publik oleh majelis komisioner. Apabila bermanfaat lebih besar kepada publik, dibuka. Tapi kalau tidak, ya tutup. Jadi intinya, kuncinya ada di sini. Jadi informasi yang dikecualikan itu tidak serta-merta tidak bisa diminta oleh pemohon informasi, tetap bisa diminta dan bisa disengketakan dan nanti dilakukan uji kepentingan publik yang akan diproses di sidang adjudikasi. Nah, sifat-sifat pengecualian suatu informasi atau dokumen terkait dengan konsekuensi bahaya ditimbulkan itu menghambat proses hukum, penegakan hukum. Harus ada uji kepentingan publiknya. Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Harus ada uji konsekuensinya. Membahayakan pertahanan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam, merugikan ketahanan ekonomi, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, harus uji konsekuensi. Kalau terkait dengan sifat pribadi orang atau wasiat, itu tidak perlu diuji konsekuensi. Termasuk rahasia pribadi orang tidak perlu ada uji konsekuensi. Memorandum atau surat-surat antara intra badan publik ini ada uji kepentingan publik dan terkait tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang itu tentatif. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung nanti dari hasil uji konsekuensinya. Nah, di undang-undang ini terkait dengan di Undang-Undang 14 terkait dengan pengadaan barang jasa, atau di mana? Jadi pasal 11 itu ada tersirat. Ada 3 di pasal 11 ini. Pertama itu terkait dengan informasi bahwa hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya itu terbuka. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. Kemudian perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Nah, ini masih artinya apa yang dijelaskan di dalam undang-undang ini sifatnya masih perlu uji kepentingan. Nah, oleh Komisi Informasi Pusat itu sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Pertama ini peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Di pasal 11 itu mengatakan terkait dengan informasi berkala. Informasi berkala itu informasi yang terbuka yang diumumkan secara berkala, itu berkala, yaitu
informasi tentang program kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian informasi terkait dengan ringkasan kinerja berupa narasi realisasi pekerjaan yang sedang dan sudah dikerjakan. Kemudian ringkasan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, kas, catatan atas laporan keuangan, aset dan investasi. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian di pasal 13 terkait dengan informasi setiap saat itu yang sifatnya terbuka adalah surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. Beberapa lembaga yang sudah secara konsisten mengikuti undang-undang ini, mungkin utamanya dari LKPP sendiri. LKPP sendiri itu melalui PPID-nya itu telah merinci informasi pengadaan jasa yang dapat diakses publik. Pagu anggaran, HPS, KK, spesifikasi, gambar, rancang kontrak. Dan semua dokumen ini tidak rahasia lagi setelah pengumuman pemenang. Tapi kenyataannya mungkin yang sengketa-sengketa yang sering masuk di Komisi Informasi itu cukup besar permintaan terkait dengan informasi ini. Kemudian oleh Pemda Bojonegoro sendiri melalui Peraturan Bupati nomor 1 2017 itu terkait dengan keterbukaan dokumen kontrak di lingkungan Pemda, itu pasal 32 menyebut bahwa kontrak di lingkungan Pemda Bojonegoro merupakan dokumen terbuka. Yang paling sedikit memuat ya nama paket, pekerjaan, lokasi, penyediaannya siapa, nilai kontraknya, masa pelaksanaannya, nomor kontrak PPK-nya, dan penyedia yang bisa dihubungi. Jadi mereka ini atau badan publik ini sudah mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik itu. Nah, beberapa aturan-aturan yang biasa disandingkan untuk menilai apakah informasi itu terbuka apa tidak. Nah, di dalam menentukan suatu informasi itu dikecualikan harus diuji juga dengan undang-undang. Jangan dibawa dari undang-undang karena hasilnya nanti akan diuji juga dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang 14 ini. Jadi sedapat mungkin informasi yang badan publik mengatakan itu dikecualikan berdasarkan dengan aturan perundang-undangan. Artinya dia selevel. Nah, beberapa undang-undang yang sering dipakai sebagai alasan untuk apakah menolak atau membuka informasi itu, ya misalnya undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, itu undang-undang nomor 5 tahun 99, kemudian tentang rahasia dagang, undang-undang rahasia dagang nomor 30 tahun 2000, tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, undang-undang 15, undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang BPK sendiri, undang-undang tentang jasa konstruksi, peraturan pemerintah nomor 12 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 12 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 22 yang baru ini ramai kemarin diselesaikan terkait implementasi dari undang-undang jasa konstruksi. Kemudian Perpresnya sendiri terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, ini yang sering dilihat apabila kita ingin melihat satu informasi. Tapi pada umumnya undang-undang ini atau undang-undang yang lahir setelah undang-undang di era keterbukaan itu sudah semuanya mengarah ke sana. Keterbukaan, pengawasan publik, keterbukaan informasi publik. Nah, ini uji kepentingan publik. Jadi informasi yang sudah dikecualikan oleh badan publik itu bisa dibuka atau tidak, itu tergantung dari uji kepentingan publiknya. Apabila masyarakat meminta informasi yang oleh badan publik dikatakan sebagai informasi dikecualikan, maka di situ tidak ada negosiasi lagi. Tidak ada mediasi. Tidak ada mediasi. Langsung masuk ke adjudikasi non litigasi, langsung masuk sidang. Kalau informasi yang diminta terkait adalah informasi yang dikecualikan. Namun ada yang menarik mungkin ini terkait dengan uji kegunaan informasi. Uji kegunaan informasi. Pemohon informasi
memang memiliki hak untuk meminta informasi yang dibutuhkan. Apakah itu informasi yang sifatnya terbuka maupun informasi yang dianggap dikecualikan dalam badan publik, dia berhak meminta. Tetapi harus ada uji kegunaan informasi itu dia mau apakan. Terkait dengan kebutuhannya, terkait dengan aktivitas sehari-harinya, misalnya dia kerja di mana, informasi itu dia butuhkan untuk apa, itu harus ada uji. Karena di pasal 4 Perki nomor 1 2013, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau etikat baik. Maksudnya apa ini? Ya biasa ada pemohon informasi, meminta informasi, satu kali meminta, banyak sekali yang diminta. Dan yang diminta itu berulang-ulang, itu saja yang diminta. Nah itu bisa diindikasikan sebagai informasi yang tidak dilakukan dengan etikat baik atau sungguh-sungguh. Oleh KI Pusat juga sudah mengeluarkan keputusan nomor 1 ini tahun 2018 tentang prosedur penghentian proses sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan niat baik atau vicious request. Jadi indikasi-indikasi yang ini permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti tadi memohon informasi yang banyak, kemudian yang berulang, itu diindikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan etikat baik, maka itu bisa dihentikan. Nah, apa sebenarnya yang masalah yang muncul di informasi ini? Jadi masalah antara badan publik dengan masyarakat itu terkait dengan informasi ketika pemohon informasi itu meminta informasi di badan publik itu tetapi tidak diberikan. Jadi dia masyarakat atau pemohon informasi itu menggunakan haknya meminta apapun dengan alasan-alasan tertentu diminta tapi tidak diberikan. Disitulah terjadi sengketa informasi. Jadi badan publik menolak memberikan informasi dengan alasan pengecualian. Sebetulnya tidak boleh. Harus ada penjelasan. Tidak ditanggapi atau dipenuhi permintaan informasi. Tidak disediakan informasi berkala. Jadi kalau ada badan publik yang tidak menyediakan informasi berkala, ini bisa langsung disengketakan. Karena undang-undang mengatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi berkala. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Jadi permintaan informasinya ditanggapi, tetapi informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan pemohon. Atau mungkin dikenakan biaya yang tidak sebagai mestinya. Menyampaikan informasi melalui batas waktu yang diatur. Jadi itu tadi ada batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Kalau lewat dari batas waktu itu, maka pemohon informasi bisa sengketakan badan publik yang bersangkutan. Nah, badan publik bisa menolak enggak memberikan informasi? Ya, dijamin di pasal 6. Bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya ini pengecualian yang substansi. Artinya memang undang-undang mengatakan tidak boleh. Kemudian yang nomor 2, badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi prosedur itu ada. Mekanisme jadi ini penolakan berdasarkan prosedural. Tapi dia minta tidak ada alasannya, apa kebutuhannya untuk apa, waktunya kapan dia minta. Kalau itu tidak terpenuhi, maka itu akan ditolak. Bisa ditolak badan publik. Nah, informasi yang sesuai yang tidak bisa diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, antara lain ini yang membahayakan negara berkaitan dengan kepentingan usaha, persaingan tidak sehat, hak pribadi, rahasia jabatan, atau informasi yang diminta itu belum dikuasai, itu bisa ditolak. Nah, alasan-alasan badan publik yang biasa menolak memberikan informasi, apakah itu kontra atau dokumen-dokumen lain, biasanya alasannya informasi itu dikecualikan berdasarkan aturan internal lembaga. Nah, ini mungkin agak menarik karena di Permen PUPR nomor 451 itu ada informasi yang dikecualikan. Menerbitkan informasi yang dikecualikan, ada juga informasi yang terbuka itu yang di Permen PU 450. Nah, 451 itu membahas tentang informasi yang dikecualikan,
berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh berlaku di lingkungan Departemen PU. Kemudian alasan lain ada bahwa informasi itu memuat data pribadi, tidak bisa diberikan. Alasan ketiga bahwa apabila informasi itu disampaikan bisa menciptakan kompetisi usaha yang tidak sehat dan melanggar hak atas kekayaan intelektual sehingga tidak diberikan. Alasan lain bahwa anggaran badan publik atau kegiatan itu bukan dari APBN atau tidak semuanya dari APBN, APBD, atau dia bukan badan publik, dia tidak paham apakah dia badan publik atau tidak. Argumen lain biasanya juga bahwa badan publik itu belum punya PPID sehingga belum ada dokumen daftar informasi publik yang dibuat. Atau mungkin dokumen yang diminta itu tidak ditemukan karena pejabatnya berganti. Dan alasan yang klasik lainnya bahwa masyarakat itu tidak paham dokumen yang diminta itu, khawatir nanti disalahgunakan. Nah, ini semua alasan-alasan yang biasa muncul pada saat sengketa-sengketa informasi terjadi karena penolakan-penolakan memberikan informasi. Nah, Komisi Informasi itu hadir tuh. Jadi pasal 23 ini memberi amanah kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa itu. Jadi ada tiga tugas utamanya. Pertama, tugas utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi, kemudian menetapkan berbagai peraturan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi, kemudian melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik itu. Menyelesaikan sengketa itu ada dua. Ada dua cara menyelesaikan sengketa, yaitu melalui mediasi. Jadi mediasi itu proses penyelesaian sengketa yang dimediatori oleh majelis atau komisioner itu sendiri. Tetapi yang bisa dimediasi adalah informasi yang bukan informasi yang sifatnya dikecualikan. Karena informasi yang sifatnya dikecualikan itu setelah sidang awal, pada waktu sidang sengketa, dikatakan badan publik menyatakan itu informasi dikecualikan, maka tidak ada mediasi, itu langsung sidang berikutnya itu sudah langsung masuk di adjudikasi. Ini. Sedikit lagi, nah, jenis-jenis keputusan yang sering yang kewenangan dari Komisi Informasi. Jadi ada 3 jenis putusan. Pertama, putusan sela. Putusan sela biasa diambil apabila permohonan itu tidak memenuhi 4 persyaratan kompetensi. Pertama, kompetensi absolut atau relatif dari Komisi Informasi. Maksudnya bahwa kompetensi absolut itu bahwa sengketa itu memang sengketa informasi, bukan sengketa pidana atau perdata. Itu adalah sengketa informasi. Kemudian kewenangan relatif itu terkait dengan apakah badan publik itu berada dalam kewenangannya dia. Misalnya Komisi Informasi Provinsi terkait dengan balai-balai, misalnya balai PU, Kemen PU, itu tidak boleh diproses oleh Komisi Informasi Provinsi karena itu sifatnya dia vertikal, maka penyelesaiannya penyelesaian sengketanya oleh Komisi Informasi Pusat. Nah itu, jadi kewenangan itu dilihat. Kemudian legal standing dari para pemohon. Legal standing dari pemohon. Pemohon itu bisa perorangan, bisa berkelompok orang, bisa berupa lembaga. Itu diperiksa terkait dengan legal standingnya gitu, termasuk termohon. Kemudian putusan gugur. Putusan gugur ini apabila pemohon informasi itu setelah sidang berlangsung 2 kali berturut-turut tidak hadir. Walaupun tidak berturut-turut ya, artinya tidak hadir dalam sidang 2 kali. Itu bisa diputus oleh majelis komisioner bahwa sengketa itu gugur. Kemudian putusan akhir. Putusan akhir apabila sengketa itu sudah selesai diproses, sudah selesai dan menghasilkan putusan akhir. Nah, amar putusan itu bagaimana? Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh badan publik.
dianggapnya kalau disengketakan itu kontrak dia minta oleh sidang atau majelis itu langsung dikasih semua. Padahal di dalam satu dokumen itu, misalnya di dalam dokumen kontrak itu mungkin ada informasi yang dikecualikan di situ. Sehingga amar putusannya bisa saja diberikan sebagian, cuma dilihat. Ini amar putusan ini yang sering keluar. Jadi amar putusan majelis komisioner itu setelah pertimbangan-pertimbangan hasil analisis dari persidangan yang dilakukan, maka esensi amar putusannya bisa informasi diberikan penuh atau digendakan sesuai dengan aslinya. Bisa juga informasi itu diperoleh sesuai dengan aslinya tetapi dalam format yang berbeda. Amar putusannya bisa juga bahwa dokumen itu diberikan sebagian. Sebagian itu dihitamkan atau dikeluarkan dari bundel karena mengandung informasi yang dikecualikan. Bagaimana ditahu ini? Inilah dari sidang-sidang pembuktian itu dilakukan. Jadi informasi dari badan publiknya, informasi dari pemohonnya, kemudian dianalisa, dievaluasi. Wah, ini masih kriteria oleh pendapat majelis, ini masih kriteria dikecualikan sehingga tidak boleh utuh diberikan, harus dihitamkan. Bisa begitu. Jadi selain itu, informasi yang amar putusan itu hanya bisa dilihat dan dicatat oleh pemohon, tidak bisa diambil secara fisik. Kemudian yang kelima, esensi amar putusan itu bisa informasi itu hanya dapat dibaca, tidak boleh dicatat oleh pemohon. Dan inilah amar putusan apabila ada sengketa informasi, apakah terkait dengan proses dokumen pengadaan barang jasa itu sendiri maupun sengketa-sengketa lain yang terkait dengan sengketa informasi, maka putusannya bisa salah satu di antara ini. Nah, kekhawatiran badan publik bahwa informasi yang diberikan itu takut disalahgunakan, sebetulnya itu tidak terlalu beralasan karena ada sanksi-sanksi yang bisa dikenakan. Di pasal 51 dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana paling lama 1 tahun atau denda 5 juta. Nah, di pasal 52 ini khusus badan publik. Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan atau menerbitkan informasi publik berupa informasi secara berkala, informasi publik yang wajib dibuka secara serta-merta setiap saat, atau informasi yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta. Jadi ada kewajiban badan publik itu menerbitkan informasi ini. Jadi informasi ini kalau tidak diterbitkan kemudian masyarakat pemohon merasa dirugikan, itu bisa langsung mensengketakan atau bisa melaporkan. Nah, di pasal 53, setiap orang yang sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan dokumen informasi publik, itu juga kena 2 tahun 10 atau denda 10 juta. Nah, kemudian di pasal 54, orang yang sengaja tanpa hak mengakses, memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17 itu bisa dikenakan pidana 2 atau 3 tahun atau denda 10 juta atau 20 juta. Jadi yang besar itu yang denda kurungan 3 tahun dengan denda 20 juta itu terkait dengan informasi yang dikecualikan pasal 17 terkait dengan rahasia negara dan rahasia keuangan negara. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa informasi yang dikecualikan itu harus bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat dan dipertimbangkan bahwa menutup informasi itu dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Penetapan dokumen tender kontrak kerja sebagai informasi dikecualikan didasarkan atas hasil uji konsekuensi yang objektif, artinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi bukan maunya
badan publik, wah ini tidak bisa, ini rahasia, harus ada uji konsekuensinya. Undang-Undang 14 terkait dengan informasi pengadaan barang jasa itu diatur itu tadi di pasal 11 ya, bukan pasal 1. Di pasal 11 ini, kemudian di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik itu di pasal 11 ayat 1. Kemudian penyalahgunaan informasi publik itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dari pasal 51 sampai pasal 56 atau 57 Undang-Undang KIP itu. Nah, Komisi Informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP pasal 23 itu mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Jadi bukan sengketa pidana, sengketa perdata, atau sengketa persaingan usaha, tapi murni ada sengketa terkait dengan informasi. Saya kira itu, jadi ini kutipan dari KPK, bila bersih, mengapa harus risih? Baik. Tidak ada masalah ya, kenapa kita tidak mau membuka dokumen itu? Karena sekarang eranya era keterbukaan. Saya kira demikian, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Siap, makasih Pak Beni. Tepat di 15.20 Pak, sesuai waktu yang kami berikan. Sangat paripurna penjelasannya, apa saja yang dikecualikan, apa saja yang harus disampaikan. Dan terakhir ditutup dengan quote dari KPK, bila bersih, mengapa harus risih. Quotes yang menarik nih Pak. Baik, sudah ada yang raise hand ini Pak, ingin bertanya langsung dengan Pak Beni, ada 2 orang. Yang pertama dipersilakan kepada Ibu Dr. Ani Purwati. Silakan Bu, di-unmute. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Muklis sama Pak Muji. Selamat siang. Suaranya, oh ya. Terus putus suaranya Bu Ani. Oke. Jelas Pak? Ya, jelas. Oke, jelas. Ini saya sebagai, mungkin Pak Muji, kalau Pak Muklis mungkin pengadaan barang ya. Saya sering menjadi tim ahli maupun penyedia jasa konsultansi, Pak. Kalau di dalam RUU memang ada namanya standar naskah akademik, itu yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 43 memang itu Pak. Nah, kalau di dalam, karena standarnya adalah Raperda gitu kan, biasanya kan di dalam proses HPS memang sudah tertera Pak tata caranya. Salah satunya ada hal-hal yang dilewati seperti uji material partisipasi masyarakat yang kemudian itu bersifat formalitas. Gitu. Nah, yang saya tanyakan itu pengujian sewaktu pengujian masyarakat itu baik itu perorangan maupun seperti legal standingnya teman-teman LSM ataupun yang lain mempertanyakan terhadap kualitas terhadap Raperda tersebut karena pengujian itu bersifat formalitas gitu Pak Beni. Yang saya tanyakan kalau dikaitkan dengan uji konsekuensi yang tadi Bapak bahwa indikasi permohonan tidak sungguh-sungguh gitu ya. Artinya memang dari perorangan maupun masyarakat itu memberikan minta transparansi terhadap evaluasi. Sebenarnya ini kalau saya melihat bahwa KIP itu sebagai badan strategis ya untuk bisa mengfilter KKN sekaligus mengaktifkan dinas maupun daerah itu lebih welcome dan menjalankan good governance ya dari asas-asas pemerintahan yang baik. Bagaimana Pak Beni kalau umpamanya belum sampai teman-teman itu menelisik gitu loh produknya atau prosesnya gitu yang di dalam KIP itu apakah global terhadap produk dari umpamanya Raperda atau jasa konsultansi saya atau prosesnya di dalam proses permohonan terhadap uji publiknya gitu.
Terus yang kedua, Pak Beni, yang terkait di dalam mendorong partisipasi, ya artinya kalau adakah standarisasi KIP bahwa permohonan itu ditolak, ataukah by surat menyurat, ya, ataukah memang evaluasinya digelar, dijustifikasi ini memang tidak tergolong. Terus bagaimana menguji seseorang itu ternyata permintaan data-data itu untuk kepentingan pribadi gitu. Bagaimana menguji? Terima kasih Pak Beni. Selamat siang. Siang Bu. Ya. Silakan Pak Beni, langsung Pak. Bang Ayah, ya. Ya, Jadi terkait dengan partisipasi masyarakat di dalam penetapan kebijakan publik. Jadi memang undang-undang ini kan Undang-Undang 14 sudah di dalam pertimbangannya itu bagaimana peran aktif masyarakat bisa sungguh-sungguh dilibatkan, termasuk partisipasinya di dalam penyusunan kebijakan publik. Makanya saya katakan tadi bahwa dokumen pengadaan barang jasa itu kan sebenarnya adalah produk dari kebijakan di dalam misalnya pembangunan untuk menyiapkan sarana infrastruktur misalnya. Apalagi bila program atau kegiatan itu langsung melibatkan atau langsung berpotensi memberikan pengaruh atau efek kepada masyarakat yang berada di situ. Makanya mereka harus ikut di dalam berpartisipasi di dalam penyusunan kebijakan publik itu. Itu satu. Kemudian apakah partisipasi masyarakat ini atau permohonan informasi ini bisa diminta pada saat proses masih berlangsung, berjalan, atau setelah proses selesai? Misalnya proses tender masih jalan, apakah bisa masyarakat meminta dokumen? Nah, itu ada ketentuan aturan-aturan yang mengatur bahwa proses tender itu rahasia gitu. Arti prosesnya itu rahasia. Nanti setelah selesai mungkin yang tadinya rahasia itu sudah bisa dibuka, tidak bersifat rahasia lagi karena proses sudah berlangsung. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh kasus kejadian begitu. Kemarin juga ada yang menelpon mempertanyakan itu. Ada APH meminta dokumen penawaran salah satu penyedia, sementara proses tender itu masih dalam masa tender atau masih masa sangga. Apakah bisa diberikan enggak? Nah, kondisi ini kan mesti kita harus jadi melihatnya, karena secara tersurat itu tidak ada di dalam undang-undang dasar konstitusi itu. Tetapi kita bisa memahami bahwa dokumen itu atau proses ini sementara berlangsung dan proses belum final, maka seharusnya dokumen itu tidak boleh keluar dahulu. Karena itu masih bersifat rahasia. Nanti setelah proses selesai, sudah ada penetapan pemenang sama yang dilakukan oleh PPID, oleh LKPP itu, semua dokumen itu setelah selesai proses tendernya, selesai ada pengumuman pemenangnya, itu tidak rahasia lagi karena itu milik publik. Karena semua itu dilakukan untuk kepentingan publik, sehingga publik bisa melihat. Justru karena menyembunyikan itu, itulah yang dikhawatirkan bisa terjadi proses-proses KKN itu. Di salah satu kasus informasi ini oleh tim ahli dari KPPU itu malah mengatakan bahwa proses tender itulah yang sebetulnya bisa rawan terjadi KKN di situ di proses tender. Tapi kalau sudah tendernya sudah selesai, apanya lagi yang harus disembunyikan? Seharusnya kan sudah selesai, tidak ada lagi persaingan usaha di situ karena pemenangnya sudah ditentukan, sudah selesai. Berarti apa yang ingin dikerjakan karena ini menggunakan anggaran masyarakat, dananya masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu. Jadi apa harus disembunyikan ini? Inilah yang kadang tidak diketahui oleh atau tidak dianu masyarakat, termasuk badan publik sendiri itu, sehingga
ada ketakutan seperti ada ketakutan kalau informasi itu diberikan kepada masyarakat takut disalahgunakan. Padahal kan haknya masyarakat itu sudah diatur. Kalau masyarakat meminta informasi itu kan sesuai dengan pertimbangan itu bahwa itu untuk kepentingan pribadinya maupun untuk pengembangan pribadi dan kepentingan lingkungan sosialnya. Dia mau apakah informasi itu? Banyak informasi permintaan oleh masyarakat, pengalaman kami di Sulawesi Selatan itu khususnya dari sekian permohonan informasi itu mungkin dominan yang bermohon terkait dengan dokumen-dokumen pengadaan barang jasa itu ada sekitar 70-80% yang minta. Nah lucunya yang minta itu bisa lembaga, tapi kebanyakan perorangan. Perorangan meminta informasi dokumen itu sampai puluhan. Nah inilah yang oleh Perki nomor 1 dikasihkan apabila permohonan itu dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan niat baik. Salah satunya indikasinya itu meminta informasi yang begitu banyak dan jenis yang sama dan secara berulang-ulang kepada badan publik. Nah intinya itu juga yang diminta. Nah kalau dia ternyata informasi itu misalnya dia butuhkan untuk kepentingan pribadinya terkait dengan mungkin pekerjaan yang dia tekuni, misalnya dia terkait dengan menganalisis untuk mencari menemukan sesuatu kebijakan yang baru untuk memperbaiki proses-proses, mungkin bisa saja. Tapi kalau ternyata profesinya tidak di situ, terus meminta dokumen itu, kan jadi pertanyaan gitu. Nah inilah yang dikaji biasa di dalam persidangan itu, kita mencari kebenarannya. Dia mau apa sih? Untuk apa kita? Itulah uji penggunaan informasi. Nah, badan publik sendiri seharusnya tidak boleh merasa cemas dengan permohonan itu karena ini kan sudah dijamin. Di pasal 6 sudah ada ketentuan terkait dengan kewajiban pengguna informasi itu harus menggunakan informasi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada sanksi pidana. Jadi kalau pemohon informasi nanti menyalahgunakan informasi itu, ya badan publik bisa melakukan tuntutan pidana kepada pemohon informasi itu. Nah, pemohon informasi juga sampai sekarang memang masih sangat kurang. Yang artinya permohonan itu kalau saya lihat dari sudut kualifikasi, kualitas, mungkin masih jarang lah. Ya meminta informasi untuk melakukan evaluasi, kemudian untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan itu masih jarang saya temukan karena saya juga masih baru di komisi, baru hampir jalan setahun, tapi saya melihat tren itu kelihatannya begitu. Jadi memang teman-teman yang di pemohon informasi itu sebagian mungkin dalam tanda kutip mungkin ada juga sih yang nakal. Artinya maksudnya itu meminta informasi bukan karena kepentingan untuk pengembangan pribadi atau lingkungan sosialnya, mungkin ada hal tertentu. Inilah yang mungkin dikhawatirkan oleh badan publik apabila dia meminta dokumen itu dijadikan sebagai alat untuk memeras apa semua. Nah itulah yang kita di dalam persidangan itu kita mengejar itu, mencari itu kebenaran. Kalau memang dibutuhkan dan ternyata informasi itu setelah kita lihat runut dengan aturan-aturan yang ada, apakah dia dikecualikan atau bisa dibuka, kita mencari itu. Karena kadang di dalam satu dokumen itu ada informasi yang dikecualikan di situ, sehingga amar putusannya itu tidak boleh diberikan semuanya. Yang bersifat rahasia itu harus dikeluarkan atau dihitamkan. Nah, disitulah pentingnya keterbukaan badan publik juga itu menyiapkan. Karena sekarang sudah eranya memang keterbukaan, resimnya keterbukaan, maka tak ada kata lain bahwa semua badan publik itu harus menuju ke sana. Apalagi salah satu tugas Komisi Informasi itu melakukan monitoring, evaluasi atau pemeringkatan keterbukaan informasi di badan publik setiap tahun. Kita melihat badan publik mana yang memang sudah konsen terhadap undang-undang keterbukaan ini terkait dengan aktivitas sehari-harinya di dalam memfasilitasi atau memberikan informasi kepada masyarakat apakah diminta atau tidak diminta, karena itu merupakan suatu kewajiban
maka dia harus melakukan itu. Saya kira itu barangkali yang saya bisa jawab, Pak. Siap. Gimana Bu Ani? Ada yang mau didiskusikan lagi? Boleh di-unmute. Nah. Oke, Pak Beni, ya oke lah, nggak masalah gitu ya. Enggak, maksud saya, apakah selalu dalam proses permohonan, permintaan data-data itu harus digelar terlebih dahulu, tapi apakah sebelumnya ada verifikasi, umpamanya pribadi yang berkali-kali, apakah ada proses teguran, umpamanya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, oh ini klasternya, oh dia tidak memiliki muatan yang tidak baik gitu. Apakah harus digelar, diuji dulu dan sebagainya? Kan sebelumnya, Pak. Ya, Ibu Ani. Makasih. Jadi mekanisme di dalam proses penyelesaian sengketa informasi ini kan tadi sudah ada skema itu, alur penyelesaian sengketa. Jadi kalau kita dulu dari awal, pemohon informasi ini misalnya membutuhkan suatu informasi, meminta kepada publik. Nah, di dalam permohonan itu ada ketentuan yang sudah menjadi pedoman oleh PPID semua badan publik, termasuk pengetahuannya pemohon informasi, bahwa informasi setelah diterima di register, maka selama waktu 10 hari, bisa plus 7 hari, itu harus dijawab. Nah, informasi yang dimohon itu ada juga formulirnya. Di situ siapa yang bermohon, maksud mohon apa, informasi yang diminta apa, maksud dan tujuannya, alasannya ada. Gitu. Alasan permohonan informasinya itu ada. Nah, kalau dia minta satu, mungkin kan bisa dipahami bahwa memang dia butuh. Tapi ada juga alasan, satu kali dia bermohon itu, banyak paket, contohnya dari pengadaan barang jasa, misalnya ada 20 paket pekerjaan yang dia minta. Yang dia minta itu sama. Apakah itu kontraknya, proses tendernya, itu diminta sama. Artinya kalau dilihat tahun lalu atau bulan lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu juga yang diminta. Itu juga yang diminta. Nah, jadi di dalam pemikiran komisioner, loh ini orang apa sih mau diapakan ini? Karena yang dia minta itu seharusnya ini mungkin ada pengembang ke depan untuk perbaikan karena sementara Komisi Informasi Pusat saja sementara menyusun standar layanan informasi publik, perbaikan masukan-masukan itu sementara kita usul juga ke sana untuk melihat bagaimana keseriusan pemohon itu. Jadi informasi yang tahun lalu misalnya yang dia sudah minta, yang itu juga dia minta, tidak ada juga feedbacknya. Hasilnya apa yang dia minta itu? Apakah dia melapor ke ada dugaan penyimpangan KKN, dia melapor ke kepolisian, kejaksaan? Tidak ada juga. Adakah produk misalnya perbaikan, mungkin dia menemukan sesuatu yang mungkin ada kesalahan-kesalahan prosedur yang harus diperbaiki oleh pemerintah terkait dengan kebijakan itu, tidak ada juga. Jadi kira-kira apa kebutuhannya, apa kepentingannya di dalam memohon informasi. Sehingga harus dilakukan salah satu alur yang harus ditempuh itu melakukan uji penggunaan informasi. Jadi kalau informasinya itu sudah tidak diberikan oleh badan publik, kemudian merasa keberatannya juga tidak ditanggapi oleh atasan PPID, kemudian dia sengketakan ke Komisi Informasi, maka Majelis Komisi Informasi sesuai dengan aturan yang ada, itu melihat setelah diregister permohonannya itu semua permohonan tidak bisa ditolak. Apakah dia memenuhi apa tidak, itu diregister dulu, kemudian kita rapatkan bersama, semua komisioner dirapatkan mengkaji permohonannya itu. Untuk melihat itu tadi, apakah dia betul-betul termasuk permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh, ataukah ada hal lain, itu kita kaji di situ. Karena aturan dari Perki nomor 1 2018, Perki Komisi Informasi Pusat itu ada di situ, ada kriterianya di situ. Yang mana yang dikatakan permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh, ada jelas di situ di Perki nomor 1. Bu Ani, saya kira itu. Nanti bisa dibaca
bisa di-download itu Perki nomor 1 2018 tentang vexatious request, permohonan yang bisa dihentikan karena tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian Pak Rangga. Baik, siap. Ya baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Ani. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak? Enggak Pak, silakan lanjut aja. Waktu sudah habis. Iya, waktu sudah habis, tapi tadi jadi di adendum nggak Pak? Satu pertanyaan lagi mungkin masih bisa lah mungkin. Satu pertanyaan. Tadi Bu Iin tadi sudah raise hand, jadi nggak Ibu? Kalau tidak, saya bacakan yang di chat ya Pak Benny ya. Ya, ada nih yang menarik ini saya baca nih. Yang mana Pak? Yang terakhir ya? Yang Ormas meminta. Oh iya, betul Pak. Pertanyaannya dari Pak Toto nih Pak. Bagaimana mensikapi permintaan dokumen oleh Ormas yang akhirnya akan digunakan untuk laporan pengaduan ke APH atau KPK antara maksud dan tujuan tidak sama? Bagaimana Pak? Silakan Pak Benny. Iya, jadi di dalam pengajuan permohonan atau kalau kita cerita dari awal, semua PPID kan wajib menyusun daftar informasi publik kan. Jadi dirilis di laman PPID-nya mana informasi yang terbuka, berkala, setiap saat, serta-merta maupun informasi yang sifatnya dikecualikan. Nah, misalnya tadi dikatakan informasi yang diminta oleh LSM tersebut kemudian diberikan, anggaplah diberikan. Ternyata informasi itu dipakai untuk melapor. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kalau Anda bersih, kenapa risih? Ya, jadi dokumen yang permohonan itu kan di situ ada catatan atau ada formulirnya itu jelas di situ informasi itu akan digunakan untuk apa. Biasanya LSM mengatakan di situ untuk memenuhi kewajiban atau haknya dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Itu sesuai dengan undang-undang apakah itu di pemerintahan daerah atau undang-undang terkait dengan pengawasan terkait dengan undang-undang 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Di situ kan ada pengawasan masyarakat. Masyarakat berhak mengawasi, melaporkan kepada aparat apabila ditemukan ada indikasi itu. Jadi itu memang tugasnya gitu. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi bisa dibuka, jadi ada beberapa catatan saya kasih di situ terkait dengan undang-undang. Saya bisa contohkan ini. Kecuali kalau penyimpangan yang ditemukan oleh API berkoordinasi sama APH, itu sifatnya rahasia, tidak boleh. Ya, saya kira itu jadi jangankan PPK-nya, pemerintah kepala daerah sendiri pun apabila tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud, itu bisa kena sanksi loh. Itu kalau kita melihat PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi informasi keuangan daerah itu harus mudah diakses oleh masyarakat dan sebagai kepala. Nah, kalau kepala daerah yang tidak mengumumkan itu bisa kena sanksi. Nah, hasil pemeriksaan, kita lihat lagi di Undang-Undang Pengelolaan Tanggung Jawab Negara, Keuangan Negara, itu pasal 7, angka 5, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diserahkan ke DPR, DPD, itu dinyatakan terbuka umum. Jadi kalau mau disembunyikan, apa lagi itu? Jadi prinsipnya kalau memang kita bersih, kenapa risih? Nah, terkait dengan pelaporannya dia, nah memang kewenangannya kok itu. Tugasnya memang LSM apabila menemukan, dapat tidak mengada-ngada ya, artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengawasan publik, mereka berhak untuk melakukan itu. Nah, di undang-undang itu juga di PP terkait dengan pengawasan, apabila ditemukan ada pengaduan masyarakat kan harusnya tidak ke polisi dulu kan, harus ke APIP dulu. Nanti APIP ataupun dia ke APH harus menyerahkan ke APIP sesuai dengan aturan undang-undang nomor berapa itu saya lupa.
nanti APIP yang berkoordinasi apabila memang melakukan pemeriksaan dia ada dugaan KKN di situ, baru diserahkan kepada APH. Jadi tidak ada larangan atau tidak boleh kita melarang masyarakat ataupun kelompok masyarakat melakukan pengaduan setelah meminta informasi itu kalau memang ditemukan bukti-bukti terjadi KKN ini. Tapi kalau tidak, kenapa mesti risih? Saya kira itu, Pak. Ya, siap. Jadi tidak masalah ya Pak, memang tugasnya kontrol ya Pak kalau LSM ya Pak ya. Ya, kontrol masyarakat dan ya, baik. Yang penting kita sebagai pemilik informasi yang Bapak sampaikan tadi memuat informasi dengan baik, dengan benar ya Pak ya. Jadi bersih, nggak perlu risih seperti itu ya. Pak Toto diundang. Kuncinya di situ Pak. Gimana Pak Muklis? Mungkin Pak Toto diundang di kesempatan. Oh Pak Toto, ya silakan. Ada Pak Toto. Masih ada Pak. Oke, ada ini. Silakan Pak, sudah saya minta untuk unmute. Mungkin pernah mengalami Pak. Terakhir nih ya. Silakan Pak Toto. Boleh di unmute Pak. Ya, silakan. Gimana Pak Toto? Bisa diceritakan? Begini Pak, ini yang seringkali jadi problemnya adalah harus menurut saya harus dibedakan mana undang-undang atau regulasi dengan pengawasan masyarakat, mana dengan aturan publik. Ketika pengawasan masyarakat menurut kami ya itu harus dia berdasarkan data pengamatan di lapangan. Bukan berdasarkan laporan atau pengawasan masyarakat mengambil data atau dokumen informasi dari PPID atau dari dokumen yang diminta lewat mekanisme ketentuan masuk publik. Ini harus kita bedakan dulu menurut saya. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk nanti ya alasan sama pengawasan masyarakat ya. Pengawasan masyarakat tidak bisa berkilah. Ya memang ada fungsi undang-undang regulasi pengawasan masyarakat. Namun pengawasan yang apakah pengawasan itu harus meminta dokumen dari lewat undang-undang publik kan enggak menurut saya. Nanti informasi dokumen itu yang lewatnya ya lewat saluran yang resmi, lewat mekanisme yang resmi lah. Yang sering kali adalah bahwa alasan pengawasan masyarakat menurut saya jalurnya bukan lewat informasi dan publik, tapi ya, silakan lewat pengawasan yang dilakukan di masyarakat. Nah, berbeda ketika dokumen informasi itu digunakan untuk penelitian dan sebagainya, itu monggo silakan. Artinya harus kita bedakan substansinya. Itu aja, makasih. Pak Toto dari instansi mana Pak? Saya Kota Blitar, Cedera Pak. Apa inspektorat atau? Bukan, saya dari KPBJ. Oh, KPBJ. Baik, Pak Beni boleh ditanggapi Pak? Menarik juga Pak. Makasih Pak. Jadi kalau kita lihat konsideran atau pertimbangan pembentukan undang-undang ini, undang-undang KIP, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pengawasan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi jangan ditafsirkan bahwa masyarakat itu nanti mengawasi di lapangan saja gitu. Masyarakat juga itu bisa melihat dari dokumentasi, dari sisi informasi yang diminta gitu. Kalau justru akan bias kalau misalnya lapangannya cuma lapangan yang dia lihat tidak sesuai terus dia mengadu. Bisa saja lapangannya cuma sebegitu kok diadu. Nah, kan ada bagusnya kalau dokumen yang memang sifatnya dokumen itu sifatnya terbuka, makanya di dalam permohonan informasi itu ada catatan di situ maksud penggunaan informasi itu apa. Nah, kalau dia menyimpan dari informasi maksud dan tujuan informasi itu, kan ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap pemohon informasi harus menggunakan informasi yang diminta itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau dia menyalahgunakan informasi itu ya lapor saja kan. Penyalahgunaan informasi, tapi beranikah badan publik kalau ada LSM melapor ke situ kalau memang ternyata pekerjaannya tidak. Prinsipnya beginilah sekarang, artinya kita dan di era keterbukaan ini dengan lahirnya Undang-Undang 14 ini, badan publik itu betul-betul diminta menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintah yang baik, itu yang bersih, transparan, betul. Artinya yang sifatnya memang terbuka ya dibuka. Kenapa takut kalau dilaporkan? Kalau dilaporkan juga kalau tidak ada masalah kan kenapa kita? Nah mungkin maka ada mungkin rasa
rasa untuk bikin repot lagi, ini ada ini lagi, harus ini, karena memang karena negara kita ini mungkin masih ya begitulah, sering dikatakan oleh suhu Pak Muji, ya cari keserakahannya, jangan kesalahan prosedur yang dijadikan pidana, keserakahannya gitu. Serahkan enggak gitu. Kalau kesalahan prosedur kan di Undang-Undang Jasa Konstruksi juga kan sudah tidak mengatur ketentuan pidana di situ, kan cuma ganti rugi kan. Kecuali memang ada pidana murni di situ di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dan di pasal tertentu juga ada di situ pengawasan masyarakat di Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu jelas di situ. Keterlibatan bagaimana masyarakat mengakses informasi jasa konstruksi. Ada, silakan dibuka di Undang-Undang Jasa Konstruksi, akan kelihatan. Saya kira itu, Pak Naga. Ya, siap. Baik, jadi sebenarnya regulasi udah oke nih Pak Beni ya, kalau tadi Pak Beni jelaskan, tinggal implementasi di lapangan ya. Kalau semua beritikat baik, saya pikir mudah-mudahan kedepannya semakin baik ini informasi. Harapannya begitu, Pak. Ya, Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak? Terima kasih ya Pak Beni atas penyampaian materinya. Ya Pak Beni ini pakar dan expert lah di sini, melebihi suhu. Terima kasih Pak Beni sampaikan tadi. Kalau saya simpulkan, ketika masih proses tender dan sebagainya, dokumen belum bisa diminta ya, walaupun oleh APH sekalipun gitu. Nanti kalau selesai boleh disampaikan kalau sudah selesai semuanya gitu. Cuman apakah semuanya atau tertentu itu nanti yang dilihat lah. Jadi saya ucapkan terima kasih ya, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang belum mungkin ya disampaikan dalam forum ini karena waktunya juga sudah terbatas. Terima kasih kepada Pak Beni atas kesempatan kali ini. Nanti bisa dilanjut di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, makasih. Pak Beni, boleh Pak sebelum kita tutup mungkin ada closing statement-nya Pak terkait KIP ini Pak. Baik, jadi sangat diharapkan tentunya bahwa keterbukaan informasi itu akan lebih signifikan apabila semua badan publik menyadari bahwa tugasnya itu adalah melayani dan diberi amanah bagaimana memfasilitasi fasilitas atau sarana-prasarana yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu termasuk dengan dana, itu supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dengan cara bagaimana menginformasikan aktivitasnya yang memang dianggap itu adalah informasi yang sifatnya terbuka untuk bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa inilah aktivitas kami yang bisa kami persembahkan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab atau wewenang yang diberikan, sehingga tidak ada lagi klise di masyarakat, tidak ada lagi tanggapan miring di masyarakat bahwa ini menyembunyikan ini, sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti hoax apa semua. Maka dibutuhkan transparansi dan keterbukaan informasi, dan diharapkan semua badan publik memiliki PPID yang bekerja sesuai dengan ketentuan menyusun dokumen informasi atau daftar informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 ini. Demikian Pak Rangga. Ya. Baik, Bapak Ibu, waktu jualah yang memisahkan kita terkait dengan workshop pada hari ini untuk materi dokumen tender kontrak sesuai dengan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Semoga bermanfaat dan pastinya sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Beni Mansur tadi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bertanya, ya mudah-mudahan nanti ada sesi lagi nih Pak untuk bisa mengupas tuntas terkait keterbukaan informasi publik. Terima kasih kepada Pak Beni sekali lagi Pak. Mudah-mudahan jadi pahala kebaikan Pak atas materi yang disampaikan. Amin. Terima kasih kepada Pak Muji dan juga kepada Pak Mukhlis, Trabasta, Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya ada di chat Zoom. Sekaligus ada post test di sana dan presensi untuk sertifikat. Seperti itu. Yang tidak ikut post test dianggap tidak hadir Bapak Ibu. Jadi silakan diamati dan dikerjakan dengan sebaik mungkin, seperti itu. Tidak ada komplain nantinya ya, sudah kami sampaikan berkali-kali. Baik. Informasi juga ya. Keterbukaan informasi ini. Keterbukaan informasi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa besok masih ada webinar juga. Silakan menghubungi Pak Mukhlis nanti untuk mendaftar untuk webinar besok. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.